MICE ini sudah one of the best year-nya adalah sebenarnya di tahun ini, Iva ya. Jadi kita kalau MICE itu kan meeting, incentive, convention, exhibition gitu. Jadi banyak yang mungkin belum tahu bahwa ini juga mengcover hal-hal yang kaitannya dengan pameran, kemudian rapat-rapat baik itu besar dan kecil, kemudian juga kegiatan yang memobilisasi orang dalam jumlah besar itu masuk dalam kategori MICE. Dan memang menjelang towards akhir tahun ini, terutama pada Q4 gitu ya, sebenarnya adalah yang terbaik karena pada saat yang bersamaan spending pemerintah itu di-push terutama di bulan-bulan Oktober dan November, Iva. Oke, memang kalau di tahun biasa saja bulan Oktober hingga Desember ini banyak ya eventnya, ditambah lagi juga dengan tahun politik begitu semakin banyak. Tapi mungkin ada gambaran begitu ya untuk pemirsa CNBC Indonesia untuk peningkatan sendiri secara pertumbuhan mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita ketahui juga dari 2020, 2021, 2022 juga mungkin masih struggling begitu ya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kemudian di tahun ini apakah memang sudah mulai terlihat begitu ya kebangkitan ataupun juga mulai terlihat begitu pemulihan setelah pandemi? Ya, benar Iva. Sebenarnya year on year sendiri yang menjadi saya sampaikan ini adalah tahun terbaik ya untuk industri kita, industri pariwisata dan khususnya MICE. Dan memang kalau bisa dibilang compare to last year itu bisa peningkatannya double digit gitu ya. Ada yang bisa merasakan sampai di atas 15% gitu ya, dan bahkan lebih, tetapi more or less saya perkirakan sekitar 13-14% gitu ya peningkatan dari industri ini dibandingkan tahun yang lalu. Oke, tapi mungkin strategi juga begitu ya di tengah kondisi saat ini ketiban cuan begitu ya kurang lebih. Sebetulnya ini adalah berkah ya bagi industri MICE, tapi melihat apa yang terjadi kemarin begitu ya, shock dari pandemi ini juga kan tentu menjadi suatu pelajaran ya bagi industri, khususnya industri MICE juga begitu ya, sehingga akhirnya strategi ini juga perlu dicanangkan begitu untuk menghadapi kondisi ke depannya, which is yang penuh uncertainty ya sebetulnya. Betul, apalagi tema tahun ini juga masih sama begitu berkaitan dengan uncertainty. Nah, ini seperti apa mungkin strategi dari industri MICE, Pak Panca? Ya, sebenarnya strateginya sendiri nggak ada yang terbaru ya. Memang kita karena sudah terbiasa beradaptasi, Iva, dari pandemi gitu ya. Kita udah terbiasa mulai dari bagaimana dimulai industri MICE, kita ada makanan dan di dalam hotel misalnya atau di convention kita hanya bisa makannya padahal itu di hotel ya, tapi kita di box. Nah, itu bagian dari adaptasi. Ya, nah, jadi yang terjadi adalah memang cara industri ini mengantisipasi udah terbiasa gitu ya. Kita udah di-push untuk kreatif. Kita diminta untuk melihat apa sih yang kita bisa lakukan untuk menaikkan revenue. Dan memang seperti disampaikan, kalau pemilik MICE itu baik. Jadi pemilik MICE ini kan bisa saja owner hotel, owner convention center, kemudian juga rekan-rekan yang ada subsektor industri yang terkait langsung. Bahkan misalnya yang bikin backdrop, yang punya perusahaan yang buat taman, percetakan gitu. Itu semua industri turunan yang MICE dan memang sangat terasa sekali ininya ya. Nah, yang saya lihat memang strategi yang dilakukan itu tidak ada yang baru karena kita hanya melihat dan memanfaatkan momentum kembalinya bisnis dalam jumlah besar gitu. Dan kebetulan juga memang towards atau menjelang akhir tahun ini yang menarik ya. Ini justru ada pemilu gitu ya. Tadi jadi sering banyak pertemuan-pertemuan baik besar dan kecil. Itu tempat-tempat venue-venue besar dan kecil akhirnya digunakan gitu karena mungkin nggak model lagi kayak di lapangan gitu ya, atau mungkin di jalanan. Saya melihat bahwa nanti model-model campaign yang ke depan itu akan lebih mengarah ke tempat yang lebih nyaman gitu ya. Bukan yang artinya bukan untuk mengumpulkan orang yang banyak, tetapi mungkin cari tempat yang kaitannya dengan konvensi dan kemudian di-airing. Di-airing itu dalam arti dipublikasikan lewat televisi gitu, online. Jadi memang sudah hybrid ya. Sudah hybrid, iya. Itu karena kita pelajarin. Nah, cuma dulu kan hybridnya kita di studio, yang nonton di pemirsa di rumah kan. Tetapi sekarang
hybridnya ini hybridnya ada tetap di ruangan, tetapi kemudian ada juga yang mengikuti di rumah. Oke, dan disiarkan juga bisa secara digital ya, Exactly, sehingga tetap tadi bisa menggrab massa yang lebih besar tanpa harus ada di lokasi. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat ya tahun politik tadi disebutkan juga begitu ya bahwa ini menjadi berkah tersendiri bagi industri MICE. Tapi kalau kita berkaca ya kepada mungkin 5 tahun yang lalu begitu, 2019 terakhir adalah tahun politik begitu. Apakah memang rasanya juga kurang lebih sama, atau mungkin karena ada perbedaan jumlah pasangan calon ini juga berpengaruh ya kepada event yang terselenggara ataupun juga cuan ataupun juga berkah bagi industri MICE. Tadi disampaikan saya sempat tadi ngikutin report CNBC sebelum ini pada saat saya menunggu, memang betul sekali ya ada hampir 270-an triliun bergerak gitu ya ke keuangan, dan ini saya memperkirakan ada sekitar antara up to 20% sampai 25% itu juga spendingnya akan terjadi di dunia MICE, dan efeknya ini terasa banget ya. Kalau tadi Iva tanyakan mengenai 2019 karena kita melihat ada perbedaan yang cukup signifikan, Iva, gitu ya. Kalau waktu 2019 masa kampanyenya tuh panjang. Gitu ya, dan kalau kita lihat di di masa kampanye ini kan nanti dari tanggal 28 November sampai 10 Februari, kemudian masa tenang sebentar pemilihan pilpres gitu. Nah, jadi masanya pendek sekali nih gitu. Tapi saya menyambut baik tahapan-tahapan ini sepertinya memang sudah di arrange dengan baik dengan pemerintah, karena memang masa-masa tersebut masa yang memang secara tradisional di hotel tuh lagi low season, kecuali festif pas saat Natal, tahun baru, memang itu naik. Tetapi sebenarnya ada window, ada window antara akhir November sama minggu ketiga menjelang Natal itu kosong gitu ya hotel-hotel. Nah ini akan terisi dengan campaign. Aktivitas politik ya. Exactly.